Yang dari Brebes, Pak. Wah, Yang dari dari Brebes, Brebes Pak. ya, siapa? Siapa dari Brebes? Siapa itu, Pak? Siapa dari Brebes? Yang dari Brebes. Siapa dari Brebes? Bu Ulfa. Ya, Bu Ulfa. Mana Bu Ulfa? Bu Ulfa mana Bu Ulfa? Baik. Sepertinya belum bergabung. Iya. Bu, yang belum lagi. Siapa yang belum? Baik, mari kita mulai saja. Diawali dengan ta'aruf, tadi sudah memperkenalkan diri. Saya di sini dosen Fakultas Tarbiyah. Nama saya Al Kudus Noviandri Eko Sucipto Dwijo Supatmo. Berasal dari Surabaya, ya. Jadi saya bergabung di sini untuk bersama-sama memahami apa makna Al-Quran hadis, ya. Nah, kalau Al-Quran kita tahu sumber hukum Islam yang nomor satu adalah Al-Quran. Pada Al-Quran dan sumber yang kedua ada hadis, maka dijadikan satu menjadi Al-Quran Al-Hadis, ya. Al-Quran hadis. Ya. Nah, dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menyiapkan satu kesatuan, satu kebersamaan, ya, yaitu materi Al-Quran hadis. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah kamu sendirian dalam mengurusi urusan dunia ini, ya. Tidak sendirian kita ini. Nah, coba Bapak Ibu kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Tidak banyak yang berkaidah tentang hidup itu dalam Al-Quran sangat diatur, Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, diatur, maka kita mengikuti aturan itu menjadi mudah, ya. Persoalan yang sulit menjadi mudah, yang mudah menjadi lancar, begitu. Baik. Kita baru 45 menit, ya. Kita berlanjut kajian kita tentang Quran hadis ini mencakup aspek-aspek kehidupan, ya. Mencakup aspek-aspek kehidupan, ya. Lain daripada itu, ada juga yang kita bahas di sini tentang sebentar. Al-Quran dan hadis. Ya. Sama-sama kita kupas Al-Quran hadis.
Baik. Ya, jadi Al-Quran dan hadis ini mencakup bahasanya luas, mengatur kehidupan kita dari yang kecil sampai yang besar. Ya, kita membahas identifikasi masalah berbasis ditemukan di lapangan. Ya, kemudian menyesuaikan permasalahan hukum Islam penyelenggaraan sholat Jumat ketika sedang seorang dalam bepergian. Seseorang dalam bepergian itu boleh mengqashar sholat, boleh mengqashar sholat dan boleh menjamaknya. Apabila sedang bepergian di hari Jumat, boleh juga tidak sholat Jumat pada hari itu. Tapi alangkah baiknya apabila kita melaksanakan sholat Jumat, walaupun bagaimana keadaannya. Ya. Nah, itu beberapa persoalan yang ditemui ketika dalam musafir, safar. Maka saya memberikan keringanan berupa sholat duhur kalau dia dalam perjalanan. Tapi kalau bersangkutan masih bisa menepikan kendaraannya, masih kendaraan kita dalam berkendara kita bisa menepi, alangkah baiknya kita melaksanakan sholat Jumat itu, kita laksanakan sholat Jumat. Kalaupun kita jauh dari Sumeneb menuju Surabaya itu boleh qashar, ya boleh qashar, boleh jamak, ya. Kalau duhur dan asar kita jamak takdim atau jamak takhir. Kalau takdim itu mendahulukan sholat waktunya dan berikutnya jam yang tidak melakukannya. Ya. Kemudian jamak takhir mengakhirkan waktu sholat dan mengerjakan juga sholat duhur berjamaah. Ya. Kemudian setelah sholat duhur, kita bisa melaksanakan qashar asar dan maghrib, zuhur dan asar, kemudian kita melaksanakan qashar maghrib dan isya. Ya, kalau kita dalam perjalanan, waktu perjalanan itu adalah di malam hari, menjelang sore dan menuju malam hari. Ya, itu kita bisa melaksanakan jamak sama seperti zuhur dan asar. Ya, nah kemudian kita bisa mengerjakan sholat zuhur dan asar itu kita boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Ya. Kemudian kalau mendahulukan itu namanya jamak takdim. Kalau saya belum waktu masuk sholat asar, tapi masuk sholat zuhur, kita jamak takdim. Kalau waktu di sholat asar, kita bisa menjamak takhir namanya. Ya. Waktu zuhur dan asar, kita sholat takhir di waktu asar. Sedangkan isya dan maghrib juga sama. Apabila kita melakukannya jamak takhir adalah di akhir waktunya adalah jamak takhir. Ya, itu apabila kita musafir. Ya, musafir boleh bisa mengerjakan di akhir dan boleh mengerjakan di depan dan di belakang. Ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jamak takhir sudah bisa kita simpulkan di situ.
jamak takdim dan jamak takhir serta qashar ya. Kita bisa mengqashar dua sholat ini, sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak ada jamak takdim itu asar dan maghrib, tidak ada. Ya, jadi adanya satu kesatuan, ada sholat duhur dan asar, qashar, kemudian maghrib dan isya. Maghrib dan isya tidak bisa dilakukan sholat qashar itu maghrib menjadi 2 rakaat, tidak. Qashar itu adalah 4 rakaat menjadi 2. Itu terjadi zuhur, asar, dan isya. Ya, itu kita mengqashar sholat. Sedangkan maghrib tetap kita laksanakan 3 rakaat. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Dari kesimpulan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dalam sholat Jumat ya, itu ada keringanan-keringanan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah ya. Dapat keringanan sholat Jumat ketika dalam musafir atau dalam perjalanan, boleh melaksanakan sholat zuhur, ataupun kalau dia kendaraan umum bisa menggunakan, bisa mengqashar sholat dan boleh mengtakdim, jamak takdim ya. Baik, ini tadi mengenai qashar sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu sholat yang bisa menjadi 2, sholat zuhur jadi 2, dan apabila dikerjakan menjadi sholat Jumat sempurna, yaitu datang ketika khotib belum selesai, masih memberikan khutbahnya, kita hadir dan sholatnya. Karena kita mendengarkan khutbah Jumat itu adalah 2 rakaat sama dengan 2 rakaat sholat. Baik, hari ini saya kira cukup demikian ya. Untuk kesimpulan analis data. Setelah informasi kita bisa menganalisis data. Seorang yang sedang bepergian dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara atau darat, ya, kita bisa gunakan penyebab masalah. Akar masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan sholat Jumat apabila dalam keadaan tersebut di kapal laut. Nah, bagaimana? Nah, kalau kita belum bepergian boleh sholat dulu, tapi kalau sudah boarding atau naik kapal laut, di kapal laut sendiri sudah boleh melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana gambaran sholat Jumat yang dilaksanakan pada situasi dan kondisi yang lain ya. Baik, sholat Jumat bisa dikondisikan seperti di kapal laut itu, di kapal yang besar ya, yang bisa melaksanakan sholat Jumat bersama-sama, itu bisa dilakukan di sana dan bisa dilakukan menggantikan sholat Jumat di darat ya. Kemudian teori dan dalil sesuai dengan langkah prosedur yang sesuai dengan masalah yang dipecahkan. Nah, agama Islam memberikan keringanan bagi seorang yang dalam bepergian, tetapi tetap dalam pedoman pada aturan agama Islam, yaitu aturan qashar, aturan jamak. Kemudian yang kedua, penentuan kiblat ditentukan berdasarkan arah kiblat. Ya, waktu kapal itu kiblatnya menghadap kemana gitu. Sedangkan kapal itu kan kadang-kadang ke barat, kadang-kadang ke utara. Kita diskusi di situ ada apa namanya, pengukur kiblat, arah kiblat ya. Itu tadi masalah sholat Jumat yang kita bisa kupas di sini. Sholat kita kupas bersama-sama. Ya. Setelah lain daripada itu,
Kalau kita bagaimana kalau kita di pesawat? Nah, di pesawat itu kalau sudah pesawatnya terbang, kita bisa melaksanakan diganti dengan sholat zuhur. Sholat zuhur ya. Nah, sholat zuhur sudah selesai. Nah, insya Allah kalian semuanya kita berdoa bersama, kita Al-Fatihah bersama. Mudah-mudahan yang 20 mahasiswa ini semua lulus. Amin, 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 amin. Alamin. Amin. Amin, 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 amin. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Jadi soal yang mudah itu jangan dibuat susah, ya. Kita berdoa semuanya lulus. Semuanya Amin. yang penting harapan saya satu. Semua tugas untuk mengupload itu tugasnya semua dikerjakan, semuanya dikerjakan. Insya Allah Pak, insya Allah. Itu nilai saya insya Allah. Insya Allah Pak, siap Pak. Bukan mengatakan sulit, tidak. Tapi asalkan dikerjakan, semuanya mendapat nilai ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Bagaimana analisa data? Analisa data silakan Anda upload ya. Itu di akhir kuliah nanti. Jadi kuliah kita sebenarnya 2 jam. Tapi karena saya alhamdulillah ini punya nikmat dari Allah berupa stroke ya. Mohon yang lain mengerti kondisi saya. Saya ini Mudah-mudahan bicara. sehat Pak. Mudah-mudahan Semoga sehat. Amin. Dipersehat Pak, dipersehat Pak. Amin, amin. Allah berikan kesulitan. Kuliahnya termasuk kita 2 jam. Jam 9 sampai dengan jam 11. Maka ini sudah jam 10 lebih. Maka saya mohon mengerti ya. Mengerti artinya tugas-tugasnya dilaksanakan dengan baik. Insya Allah saya memberikan yang terbaik buat semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebagai guru, saya gurunya guru dan Anda sebagai gurunya murid ya. Melihat tugas kalian juga ada di sekolah-sekolah kalian semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, terima kasih telah linknya dengan jenengan. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.